Matius pasal 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan bagi kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena mereka semakin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan itu akan diberitakan di seluruh dunia menjadi saksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bapak Ibu Saudara, kita pasti pernah atau tidak asing dengan sepak bola ya. Salah satu olahraga paling populer di dunia. Yaitu disaksikan oleh ratusan juta bahkan sampai miliaran orang di seluruh dunia ya. Karena banyak sekali pencinta sepak bola di dunia ini. Di Indonesia menjadi salah satu negara dengan pencinta sepak bola salah satu terbesar ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun ya di antara kita di tempat ini tidak semuanya suka sepak bola dan senang main sepak bola, tetapi setidaknya hal-hal yang berkaitan dengan sepak bola biasanya kita tahu ya. Misalnya berapa jumlah pemain sepak bola dalam satu tim? 9? Oh 11 ya. Ya, jadi pemain sepak bola itu satu tim itu jumlahnya 11 ya. Makanya disebut kesebelasan. Nah, untuk 11 orang ini posisinya apa saja? Ada yang tahu? Nah, kira-kira seperti ini. Bagian biru itu kurang lebih itu penyerang ya. Nah, biru ada penyerang sayap, penyerang tengah gitu ya. Nah, yang hijau itu yaitu namanya kurang lebih gelandang ya. Ada gelandang sayap, ada tengah gitu ya. Nanti bagian yang kuning itu adalah bagian pertahanan, back orang bilang. Dan yang bagian yang oranye itu adalah kiper. Nah, Bapak Ibu Saudara, sepak bola itu jenis makanan apa ya? Kok ada sayap gitu ya? Ibu-ibu bingung, ini kok ada sayap gitu. Yang ibu-ibu tahu mungkin sayap paha dengan dada ayam geprek ya. Nah jadi tapi begini, memang sepak bola ini sesuatu yang kompleks sekali. Kita nggak bisa hanya berbicara tentang 11 pemain, tetapi orang-orang dengan segala tanggung jawabnya. Ya, orang-orang dengan segala posisi-posisi yang menjadi tanggung jawabnya. Di dalam permainan sepak bola ada pemain yang fokus hanya untuk menyerang lawan. Nah itu bagian yang kuning, bagian yang biru itu. Mereka itu fokus untuk menyerang. Bagaimana sebanyak mungkin mencetak gol. Bagaimana sebanyak mungkin mengalahkan lawan. Ya, mencetak gol. Itu tugas utama mereka. Ya, bukan berarti mereka enggak ada tugas yang lain. Tetapi tugas utama mereka adalah untuk mencetak gol. Membuat gol di gawang lawan. Tetapi ada pemain yang dikhususkan untuk bertahan. Bertahan dari serangan lawan. Kan lawan juga menyerang. Ya. Jadi ada yang fokus untuk nyerang, ada yang fokus untuk bertahan. Karena pemain lawan akan nyerang kita juga. Begitu ya.
Nah, kedua hal ini tidak ada yang lebih penting, keduanya sama penting. Mencetak gol dari gawang, mencetak gol di gawang lawan atau mempertahankan gawang sendiri agar tidak terjadi gol. Semuanya penting. Dua-duanya harus diperhatikan. Nyerang dan bertahan, nyerang dan bertahan. Oleh karena itu seorang pemain bertahan itu haruslah seorang yang pandai membaca gerak-gerik lawannya. Kemana lawannya akan bergerak, oh kira-kira dia akan ke sini, dia mungkin akan ke sini. Dia harus tahu kira-kira gerak-geriknya karena ada gerak tipuan. Oh dia tahu, mereka semakin berpengalaman makin tahu ini orang ini mau nipu atau bagaimana, dia akan tahu. Ya, diperlukan orang yang kuat agar tidak mudah terjatuh. Karena ya lawan juga kuat, pengen nyerang apapun dilakukan. Seorang pemain bertahan itu harus kuat. Ya, diperlukan orang yang selalu waspada dan tidak memandang remeh lawan. Kalau yang gini gampang, badannya kecil. Pemain sepak bola yang terkenal itu ya diagungkan oleh banyak orang, Lionel Messi namanya. Ya, itu kecil aja badannya, tapi dia begitu lincah. Orang nggak bisa anggap remeh. Ini kecil, belum tentu. Dia mungkin lebih cepat, dia mungkin lebih gesit, dia mungkin lebih pintar untuk meliuk-liuk. Nah jadi seorang pemain bertahan itu nggak bisa anggap remeh. Dia harus memperhatikan di lawan mau kemana. Dia harus pandai membaca gerak-gerik lawannya. Dan dia harus kuat. Kuncinya adalah waspada dan siap sedia. Bagaimanapun lawan, mau lawan tim yang ini, dia siap. Karena itu mereka perlu berlatih setiap hari. Mereka perlu menguji, ya, mereka perlu membaca situasi lawan. Jadi mereka itu selain latihan secara mandiri. Mereka itu juga menyaksikan ya video-video permainan lawan. Oh si lawan ini nih dia suka begini nih caranya. Jadi dia harus membaca semua gerak-gerik itu, melihat ya supaya mereka tahu bagaimana mengatasi. Nah kita kembali kepada Alkitab. Suatu kali murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, kapan akhir zaman itu akan terjadi? Dan kapan kedatanganmu itu akan terjadi? Pertanyaan ini muncul karena sebelumnya Tuhan Yesus pernah berkata kepada mereka. Jadi ketika mereka di dekat bait Allah, Tuhan Yesus katakan suatu hari ini semua tembok dari bait Allah ini akan diruntuhkan. Para murid sudah mengerti itu maksudnya apa. Bahwa itu adalah akhir zaman. Dalam konteks itu Yesus berbicara, mereka ngerti. Oh itu akhir zaman, bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Jadi ketika Yesus berbicara itu murid-murid bertanya, ya, kapan akhir zaman itu akan terjadi dan kapan kedatanganmu itu akan terjadi? Jadi maksud pertanyaan mereka ini kepada Tuhan Yesus itu kira-kira gini, Tuhan kalau bisa ya, kalau bisa please. Jangan kasih tahu mendadak supaya kami bisa siap-siap. Jangan kasih tahu mendadak, tolong kasih kalau bisa kasih tanggal kedatanganmu itu kapan? Kapan kedatanganmu, kapan akhir zaman itu akan terjadi. Supaya kami bisa siap-siap dari sekarang. Tapi apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus? Tuhan tidak menjawab mereka dengan memberikan rincian tanggalnya kapan, bulannya kapan, tahunnya kapan, enggak. Nah karena itu Bapak Ibu hati-hati. Kalau misalnya kita pernah dengar ada seorang bilang, Yesus akan datang tanggal segini, bulan ini, tahun segini, di tempat tertentu, udah dipastikan itu sesat. Tuhan Yesus enggak pernah jawab. Tuhan Yesus enggak pernah memberikan jawaban tentang kapan dia akan datang kembali. Hati-hati kalau ada orang memberikan rincian seperti itu, udah dipastikan. Enggak usah ragu lagi, itu adalah sesat. Mengerti ya? Dulu banyak sekali yang tertipu begitu ya di Bandung itu. Ada orang berkumpul menjual harta milik mereka. Karena dibilang Yesus akan datang, akhir zaman akan terjadi. Oh semua orang kumpul jual barang-barang mereka berkumpul satu tempat berharap mereka nanti akan diangkat bersama dengan Tuhan Yesus. Sampai nggak terjadi dan mereka hartanya sudah hilang. Jadi Tuhan Yesus hanya menjawab dengan berkata, tadi murid-murid bertanya kapan akhir dunia itu akan terjadi? Tuhan Yesus nggak jawab. Yesus hanya jawab, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi waspadalah, itu lebih penting daripada tanya sekedar kapan Yesus datang. Waspada itu penting. Waspada itu yang harus kita bangun. Karena Tuhan tidak pernah memberikan rincian kapan dia akan datang. Tuhan tidak menjawab
kapan, tetapi ia berkata akan ada tanda-tanda yang bisa kamu lihat, ya, dan kamu cermati. Yesus memberikan beberapa contoh. Akan ada banyak penyesat, ya. Akan banyak muncul nabi palsu dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Akan muncul banyak nabi palsu. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan tanda berikutnya akan ada deru perang. Bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Orang Kristen akan dibenci, mereka akan dianiaya, bahkan akan dibunuh. Lihat tanda-tandanya ya. Tuhan Yesus katakan, banyak orang Kristen akan dibenci dan mereka akan dianiaya, bahkan akan dibunuh. Itu tanda juga tuh, tanda. Ya. Akan terjadi pemurtatan massal dan kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Jadi mari kita lihat tanda-tanda ini. Kewaspadaan ini harus muncul. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan tanda-tandanya. Memberikan contoh tanda-tandanya. Apa fungsi tanda Bapak Ibu? Kalau misalnya kita di jalan gitu tuh. Kita akan melihat banyak sekali tanda atau rambu-rambu. Tanda itu berfungsi sebagai peringatan ya, untuk kita antisipasi, waspada dan hati-hati. Tanda memberitahukan apa yang ada di depan kita. Supaya kita tahu langkah apa yang harus kita ambil. Misalnya contoh itu, ya tanda silang gini. Itu arti di sana ada pertigaan. Hati-hati lewat jalan situ. Mungkin akan ada motor atau mobil yang akan menyeberang. Hati-hati. Ya. Nah, kalau gini tanda belok gitu ya. Ke kanan. Jangan lurus aja. Hati-hati di situ. Jadi jangan terlalu kenceng, mulai rem. Supaya nanti kamu siap untuk belok. Kalau enggak nanti kamu lurus aja, kamu akan jatuh. Sini ada tanda silang, tanda ya perempatan seperti ini. Hati-hati, akan ada banyak kendaraan dari situ. Mungkin kamu akan bertemu dengan banyak kendaraan, kalau enggak hati-hati, kamu akan bertabrakan. Jadi tanda itu memberitahu kita bahwa apa yang akan terjadi di depan. Dan itu pasti terjadi. Bapak Ibu semua, saudara sekalian, dari semua tanda yang Tuhan Yesus sebutkan ini, adakah tanda-tanda ya yang tadi ini? Adakah tanda-tanda yang belum terjadi? Ada enggak? Banyak penyesat, kira-kira udah ada enggak penyesat dari dulu sampai sekarang? Ada. Nabi palsu udah ada yang muncul? Udah ada? Perang udah terjadi? Sekarang terjadi perang banyak sekali dari dulu. Ada perang dunia pertama, perang dunia kedua. Ya, dunia itu. Orang Kristen dibenci? Pasti. Dan kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Lama-lama kasih orang tuh menjadi dingin. Dulu jemaat mula-mula itu, kemarin kita udah dengar gitu ya, di minggu-minggu yang lalu, bahwa mereka itu bagaimana hidupnya mereka itu, kasih mereka kepada sesama itu luar biasa. Tapi makin lama itu semakin menurun. Nah ini sudah dikasih tahu oleh Tuhan. Itu tanda-tanda. Nah saudara, semua tanda yang Tuhan sebutkan ini sudah terjadi dan sedang terjadi. Perang dunia dari dulu sampai sekarang terjadi. Murtad itu, ya banyak orang murtad. Ya kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Ya semakin hari semakin dingin. Penyesatan banyak ya. Banyak nabi palsu dari dulu juga udah ada. Orang Kristen dianiaya dari dulu, orang Kristen udah dianiaya. Nah tetapi perlu diingat, Tuhan Yesus katakan bahwa semuanya itu barulah permulaan. Baru permulaan, kalau kita lihat tanda-tanda ini terjadi dan masih terjadi, itu baru permulaan. Ngeri ya, ini luar biasa loh. Permulaan aja udah mengerikan seperti ini. Sudah banyak hal-hal yang, waduh nanti gimana pertengahannya, akhirnya tuh kayak mana. Lebih dahsyat lagi. Hanya orang-orang yang mempunyai iman yang sangat kuat, yang mampu bertahan untuk menghadapi banyak sekali penyesatan nabi palsu. Itu ya, dan perang Tuhan yang membuat mungkin orang kelaparan. Sehingga untuk bertahan kamu ikut saya atau ikut ini. Dan
banyak hal yang lain lagi yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi di waktu pertengahan itu dan akhirnya. Mampu nggak orang Kristen itu bertahan? Nah itu akan teruji dengan sendirinya. Bagi yang benar-benar ikut Tuhan, mereka pasti akan bertahan. Apapun yang terjadi, tapi bagi yang sekedar setengah-setengah, ya yang penting ku datang ke gereja. Itu gak ada jaminan kita bisa bertahan menghadapi banyak sekali hal-hal yang akan terjadi itu. Oleh karena itu Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid mereka berpesan, waspadalah. Itu yang penting, ya, waspada. Karena akan banyak penyesat. Nah Bapak Ibu Saudara, karena topik dari pembahasan ini begitu luas, saya hanya akan fokus kepada satu tanda saja, yaitu penyesatan. Dalam bagian ini Tuhan Yesus mengulangi 3 kali Bapak Ibu ya, tentang penyesat itu, ayat 4, 5, dan 11 saya akan membacakan supaya kita lihat ya. Dikatakan jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya kamu jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Terus ayat 5 dikatakan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Lalu ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, artinya di sini ini serius, sesuatu yang serius. Penyesatan ini sesuatu yang serius sekali. Tanpa menganggap remeh bagian-bagian yang lain ya. Misalnya tentang bahayanya perang. Tetapi penyesatan ini membawa dampak yang sangat besar kalau kita enggak mewaspadainya. Sesat itu apa artinya Bapak Ibu Saudara? Apa kira-kira arti sesat? Sesat itu apa? Apa? Gimana? Salah jalan. Ya, sesat itu salah jalan. Jadi dikatakan sesat itu tidak melalui jalan yang benar. Salah jalan, keliru jalannya. Berbuat yang tidak senonoh, kira-kira begitu juga. Atau menyimpang dari kebenaran. Jadi salah jalan itu akan menyebabkan tujuan itu gak sampai. Karena jalannya salah. Itu efeknya luar biasa. Salah jalan itu akan berefek pada tujuannya. Nah, jadi kalau sudah jalan artinya kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang benar, yaitu kepada keselamatan kekal bersama dengan Tuhan Yesus karena jalannya udah salah. Nah, penyesat itu seperti musuh dalam selimut. Bapak Ibu Saudara, jadi penyesat itu bukan orang yang berada di luar. Penyesat itu adalah orang yang ada di dalam. Yang kita mungkin kenal dia adalah seorang Kristen. Dia adalah seorang pengkhotbah besar yang sangat terkenal. Mungkin itu adalah mereka. Jadi penyesat ini bukan sesuatu yang di luar. Kalau di luar itu ya orang lain. Tapi penyesat itu adalah orang yang ada di dalam. Mungkin dia akhirnya keluar untuk supaya menyesatkan lebih banyak orang lagi. Tetapi awalnya mereka adalah orang di dalam. Penyesat itu jubahnya mungkin Kristen, tetapi isinya tidak. Penyesatan itu bahkan dilakukan secara terang-terangan di mimbar-mimbar gereja dan didengar oleh banyak orang. Ini saya bukan ngomong ini sembarangan, banyak sekali terjadi. Kalau saudara lihat itu ya, gereja-gereja di Afrika itu tuh mereka itu sampai kayak banyak sekali hal-hal yang aneh-aneh. Di Afrika terutama yang sekarang-sekarang ini lagi luar biasa. Mereka bisa cium kaki si hamba Tuhannya atau pastornya itu. Dan melakukan hal-hal yang tidak benar. Di Jakarta kemarin itu ada berita. Nah ini heboh juga ya. Jadi ada pemberkatan nikah. Pemberkatan nikah dengan segala atribut seperti manusia menikah itu adalah untuk anjing. Ada pernah baca beritanya? Di Jakarta untuk anjing pemberkatan dilakukan oleh seorang pastor. Ini apa-apaan, ini ada pestanya. Dan untuk pestanya itu 200 juta. Gila banget,
anjing loh. Kok saya ngomong kasar ya? Untuk anjing maksudnya. Untuk anjing 200 juta, ya ampun. Ini apa-apaan. Itu dilakukan terang-terangan, ada yang memberkatinya. Terang-terangan gak sembunyi-sembunyi lagi. Luar biasa. Ini menjadi heboh juga. Nah jadi penyesatan itu bahkan dilakukan secara terang-terangan. Dilakukan di tempat umum. Sekali bicara puluhan, ratusan, ribuan orang bisa dengar. Tanpa mereka sadar itu penyesatan. Nah saya memberikan satu catatan Bapak Ibu Saudara supaya kita tidak salah mengerti. Ajaran teologi itu mungkin kita banyak penafsiran ya. Jadi ketika membaca satu teks memang orang bisa menafsirkan berbeda. Itu belum tentu itu sesat. Tetapi ada hal-hal pokok, ada hal-hal utama yang menjadi inti ajaran dari kekristenan yang harus menjadi guideline-nya itu yang nggak boleh berbeda. Misalnya Yesus adalah juru selamat, itu nggak boleh diganggu gugat. Firman Tuhan itulah sumber dari pengetahuan kita akan Allah, itu nggak boleh diubah-ubah. Nah kalau ada hal yang lain atau buku yang lain dikatakan itu sumber, wah itu udah bahaya. Nah jadi kalau kita baca satu teks memang mungkin akan berbeda penafsiran orang. Tetapi kita harus lihat secara konteks, secara keseluruhan. Dia itu senang ngomong apa, tapi nggak boleh mengubah intinya. Jadi pusatnya Kristus, sumbernya adalah Alkitab. Nah itu salah satu contohnya. Nah zaman sekarang ini ajaran sesat itu bertebaran di mana-mana. Kita bisa lihat di mana saja, di internet, di YouTube, di TikTok, di grup WA, di IG, di Facebook. Ya dan media-media lainnya ajaran itu banyak sekali. Ajaran-ajaran yang lurus sampai dengan ajaran-ajaran yang bengkok, yang menyesatkan. Dan lebih bahayanya lagi ajaran itu bebas diakses oleh semua orang. Termasuk oleh jemaat GKKKK Padang. Itu bebas mengaksesnya. Kita mungkin bahkan gak ngasih dikirimin. Dikasihin nih ajarannya nenek. Coba kau bandingkan dengan ajaran di gerejamu. Ini lebih menarik kan? Wah orang mulai pikir iya juga ya. Kayaknya gue harus pikir lagi. Nah saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sesuatu yang sangat-sangat harus menjadi perhatian kita. Penyesatan itu terjadi luar biasa. Dan lebih bahayanya lagi, kita mungkin secara tidak sadar menjadi media membagikannya. Karena kita mungkin latah saja ada baca apa kita bagikan. Lihat apa kita bagikan, kita nggak nonton secara habis dulu, kita udah bagikan. Ada teman kita yang nonton sampai habis, mereka tersesat gara-gara apa yang kita bagikan. Makanya hati-hati dengan apa yang kita bagikan. Kalau belum nonton, kalau belum baca, jangan. Mungkin itu penyesatan dan kita nggak sadar, kan bahaya. Kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada orang yang tersesat gara-gara kita, karena kita nggak teliti. Bagi orang-orang tertentu pakai gelar ya pendeta, pastor, itu seperti hal yang mudah. Anehnya mereka dapat itu dari mana ya nggak tahu juga. Ya sesuatu yang sebenarnya sangat mudah orang untuk mendapatkannya dan mereka dengan gelar itu bisa berkhotbah di mana saja, diundang di mana saja karena udah ada gelarnya. Tidak sedikit orang Kristen yang terjerumus dan gugur dalam perjalanan iman mereka kepada Tuhan karena penyesatan. Jadi kuncinya adalah agar bagaimana kita bertahan sampai akhir itu. Yang pertama, waspada. Bapak Ibu masih ingat, jadi pertama kunci untuk kita bertahan, bisa bertahan itu adalah waspada. Bapak Ibu masih ingat ini? Bang Napi, wah ini sih mungkin anak-anak atau pemuda nggak tahu ya. Dulu tuh ada acara terkenal itu namanya acaranya tuh Bang Napi ya di TV ya. Dia tuh punya satu jargon yang dia selalu sampaikan di awal maupun di akhir acaranya. Dikatakan waspadalah, waspadalah. Kejahatan bukan terjadi hanya karena niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Ya, jadi ya memang kalau ada niat ya
Orang itu bisa melakukan apa saja. Tetapi kadang niat itu nggak ada, tapi karena ada kesempatan yang tadinya nggak kepikiran berbuat jahat, akhirnya bisa kepikiran berbuat jahat. Karena memberi peluang orang untuk melakukannya. Pelaku kejahatan selalu mencari kesempatan memang untuk melakukan aksinya. Tetapi orang yang awalnya tidak berniat tapi melihat kesempatan, akhirnya bisa masuk dan melakukan itu. Waspada itu berbicara tentang sikap yang siap sedia, ya, dan siaga untuk memperlengkapi diri. Misalnya ada ibu-ibu, ya harusnya saya ada gambarnya, bawa motor ya, ditaruh di sini, bawa motor gini. Itu kalau di tempat-tempat tertentu seperti Jakarta, itu sangat berbahaya sekali. Orang tuh tarik, kau punya tas dan hilang. Sekarang itu katanya kami kemarin ngobrol-ngobrol di Medan itu. Sekarang kejahatannya lagi tinggi-tingginya. Tengah malam orang bisa angkut pagar orang, tetangga itu tengah malam di komplek loh. Pagar loh. Saya gila juga memang orang-orang ini ya. Seniat itu, pagar tuh diangkat. Itu nggak ada takut-takutnya itu. Ya mungkin dulu nyuri apa, ini pagar yang gede, segede gini mereka bawa pun susah, itu diangkut aja. Ya mungkin mereka lihat ini kayaknya udah berapa hari ini nggak ada di rumah nih, kayaknya lagi liburan gitu ya. Nah makanya penting juga nih ya kalau kita bertetangga, kita harus membangun relasi supaya kita bisa istilahnya nitip rumah, saya mau pergi, bisa tolong lihat rumah saya. Saya selalu begitu juga dengan tetangga, kalau mau pergi itu lapor juga dengan tetangga. Supaya tetangga tahu, oh ini orangnya lagi nggak ada. Kalau ada orang asing yang tiba-tiba membawa sesuatu di rumah kita, mereka tahu ini pasti pencuri. Jadi kita nggak boleh egois juga, jangan kasihnya semakin dingin, nggak peduli sama orang lain, nggak boleh ya. Nanti pagernya hilang loh, nanti ada yang ngangkut loh, ya. Hati-hati. Nah jadi Bapak Ibu, menyimpan barang sembarangan juga mungkin kita membuat peluang untuk orang berbuat jahat. Nah para era digital ini lebih bahaya lagi. Beberapa waktu yang lalu kita tuh heboh ya. Jadi M-banking itu bisa terjangkit virus begitu ya. Nah, makanya dikirim-kirim, jangan klik katanya begini. Nanti ada WA tiba-tiba kita klik masuk tertentu hilang ininya apa sih mana uangnya di situ. Oh makin luar biasa karena itu kita jangan sembarangan memberi data pada orang. Ya kita nggak tahu, kita kasih tanda ini lahirnya di mana, ini segala macam. Orang bisa mempergunakan itu semua untuk tindak kejahatan. Ya tapi kalau gereja minta ya data ya enggak untuk kejahatan juga kali. Jadi kasih aja tanggal lahirnya mungkin untuk ingat ulang tahunnya ya. Ya maksudnya kita harus lebih waspada. Ini siapa yang minta? Ya kalau orang nggak kenal jangan dikasih sembarangan. Karena kita nggak pernah tahu niatnya untuk apa. Ingat tadi dikatakan waspada, kejahatan muncul bukan karena hanya niat pelakunya, tetapi ada kesempatan. Jadi perhatikan lagi, mari kita kembali lagi kepada topik. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata pada para murid, waspadalah, jangan ada orang menyesatkan engkau. Tuhan Yesus sedang memberitahu kepada mereka bahwa waspada itu lebih penting daripada kamu tahu detailnya. Oh ini nanti akan datang begini, membuat kita cenderung gak waspada. Nanti gampang masih lama. Terus kita terlena, kita lupa. Ya, waspada itu bicara tentang sikap, ya, tentang siap siaga dan memperlengkapi diri. Jadi kita ini bukan pasif tetapi memperlengkapi diri. Dalam hal ini kita memperlengkapi diri dengan mengenal firman Tuhan, membaca firman Tuhan supaya kita tahu ini tanda-tanda ini dari Tuhan atau bukan. Jadi kita secara pribadi itu kita memperlengkapi diri kita. Supaya ketika ada orang ngomong tentu, oh tidak, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena saya udah baca itu nggak begitu isi firman Tuhannya. Kalau kita nggak tahu apa-apa, orang nyesatin apa kita nggak tahu juga dan kita ikut saja seperti itu. Apakah kita sadar kalau sekarang ini banyak penyesatan? Kalau kita nggak sadar, berarti mereka yang melakukan penyesatan itu telah berhasil. Karena apa? Karena seperti yang saya katakan bahwa penyesatan itu seperti musuh dalam selimut. Kira-kira kita mengira dia adalah kawan, padahal dia adalah lawan.
ia sedang melakukan penyesatan terhadap orang dengan ajaran-ajaran mirip Injil. Tetapi sebenarnya itu bukan Injil yang mereka sedang beritakan. Itu Injil palsu. Jadi penyesatan itu kadang tuh mirip kok, nggak ada beda-bedanya. Kayak sama-sama aja, tetapi ingat ya. Dia bisa menyamar dengan ajaran yang mirip sekali dengan Injil. Padahal itu adalah kepalsuan. Bapak Ibu, Saudara, jadi yang pertama itu adalah waspada. Yang kedua adalah ikut yang asli, bukan yang palsu. Jadi untuk bisa kita bertahan itu sampai akhir, ikutin yang asli. Yaitu Injil berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan Alkitab. Bapak Ibu tahu arti palsu itu apa? Palsu itu adalah tidak bercampur atau palsu itu artinya tidak tulen atau bercampur. Nah, saya akan kasih contoh sedikit. Minum dulu boleh ya. Jadi palsu itu saya akan mengibaratkan. Ada nggak di antara dua minuman ini Sajwa, ini SMS. Mana yang dari kedua ini palsu? SMS palsu nggak? Wah, ditangkap nanti saya. Sajwa palsu nggak? Nggak. Jadi ini adalah dua minum dengan merek yang berbeda. Tidak ada yang palsu di sini. Tetapi dia akan jadi palsu ketika saya melakukan ini. Saya mencampurkan air Sajuak dengan yang SMS. Sekarang di sini udah ada komposisi yang berbeda. Yang tadinya ini murni SMS, sekarang di sini udah ada tambahan dari air yang lain. Kalau saya berkata ini adalah air SMS, itu benar atau tidak? Sudah tidak. Karena dia sudah ada campurannya dengan yang lain. Ini mungkin harganya lebih murah, saya campurkan di sini. Kalau istilah zaman sekarang itu oplosan. Ada berbedanya? Tidak terlihat. Tetapi ini sudah tidak murni air SMS. Tetapi saya tetap bisa minum. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika dua ajaran itu memang berbeda, ya di Indonesia ini banyak ajaran ya, banyak agama. Ya kita nggak bisa bilang orang yang berbeda dengan kita itu penyesat, nggak bisa. Atau itu sesat, nggak bisa. Karena dia sesuatu yang berbeda. Tetapi ketika ada ajaran yang berkata mereka itu adalah Injil atau Kristen, tetapi isinya bukan saja dari firman Tuhan ini. Itu penyesatan. Hati-hati. Kita mungkin lihat sama, mirip, nggak ada perbedaan tadi. Ketika saya campurkan nggak ada perbedaannya, terlihat sama saja. Tetapi di dalamnya sudah tidak murni. Di dalamnya sudah ada campuran yang lain. Sudah ada sesuatu yang lain gitu ya. Yang tidak murni dari firman Tuhan. Nah itulah yang firman Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Bahwa ajaran sesat itu terjadi bahkan di gereja. Dan kita tidak bisa melihatnya secara jelas. Itu sesat atau tidak gitu ya. Ajaran sesat yang terjadi dalam gereja hampir tidak bisa terlihat dengan jelas dengan mata kita. Karena sudah bercampur baur. Tetapi hati-hati. Itu mungkin penyesatan. Kalau kita udah mulai curiga, mulai pelajari itu. Oh ini mungkin tidak benar. Jadi kriteria sesat itu kita juga harus tahu. Ya kira-kira apa? Kalau kita ngomong ini penyesatan atau tidak harus ada kriterianya. Yang pertama Bapak Ibu, sebuah ya kriteria firman Tuhan itu tidak asli atau bagaimana harus ada kriteria. Yang pertama itu
fokus pada ajarannya ya. Kalau yang asli itu berfokus pada Kristus. Kalau yang tidak asli itu fokusnya kepada diri sendiri. Saya memberi contoh. Jika itu yang dibicarakan tentang berkat. Ajaran yang berpusat pada Kristus yang benar itu adalah berkat itu melalui berkat yang kita terima adalah supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Misalnya kalau dia ngomong tentang berkat. Tetapi kalau ajaran yang sudah bercampur itu, mereka akan berkata bahwa berkat itu, kamu menjadi berkat, ya, kamu diberkati. Supaya kamu bukan lagi jadi ekor, tapi kamu jadi kepala. Kamu akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Dan janji-janji yang dan klaim-klaim yang mereka sampaikan itu tuh memberikan fokusnya kepada kita, kepada manusia. Sehingga orang senang sekali datang dengan ajaran-ajaran demikian. Karena kita tuh seperti diberikan janji-janji. Bahwa ketika kamu hidup takut akan Tuhan, kamu akan diberkati, kamu akan terus naik, gak akan pernah turun. Kata siapa kita gak pernah turun? Kita mungkin akan mengalami penurunan dalam hidup kita. Tapi gak masalah. Jadi fokusnya enggak lagi pada Kristus. Kalau ajaran yang sehat itu fokusnya pada Kristus. Bahkan ketika kita menderita pun kita tetap diingatkan. Fokus pada Kristus, bersandar pada Tuhan. Hati-hati dengan ajaran-ajaran yang mulai memfokuskan pada manusia. Sehingga jemaat itu senang sekali dipenuhi. Karena apa? Karena memang ya dibegituin. Supaya jemaat senang. Ya. Yang kedua, sumber ajarannya. Sumber ajarannya adalah firman Tuhan. Ketika kita melihat atau mendengar orang berkhotbah di atas mimbar dengan kutipan beberapa ayat, kita mungkin langsung berpikir bahwa itu sedang memberitakan firman Tuhan. Padahal belum tentu, ya. Karena banyak orang yang sedang memberitakan sesuatu yang lain dengan hanya menambahkan bumbu firman Tuhan. Jadi dia sedang memberitakan hal yang lain. Dia bukan lagi sedang mengkhotbahkan teks. Jadi di dalam kekristenan atau ajaran yang benar itu, kita baca ayat ini, ya itu metode yang benarnya ya diajarkan. Kita baca ayat firman Tuhan, kita beritakan, kasih tahu jemaat ini artinya, itu yang firman Tuhan mau ajarkan. Melalui apa yang terjadi zaman dahulu Tuhan ajarkan kepada umat-umatnya, sekarang diajarkan kepada kita, apa yang bisa kita lakukan. Ajaran sesat itu enggak gitu. Mereka memberitakan sesuatu yang lain, terus mereka bilang, tuh lihat firman Tuhan ngasih tahu. Bahwa kamu tidak akan pernah turun, kamu akan terus naik. Kamu akan jadi kepala dan tidak akan menjadi ekor. Kalau semuanya mau jadi kepala, siapa yang jadi ekornya? Hati-hati dengan kutipan-kutipan yang demikian. Nah saudara, tidak semuanya hal-hal yang disampaikan itu berarti dia sedang memberitakan firman Tuhan. Saya bukan mengajar jemaat di sini untuk mencurigai orang, bukan. Tetapi supaya kita lebih awas lagi. Hati-hati, saring ajarannya. Terlebih kita sendiri mengerti. Supaya kita nggak mudah disesatkan. Ini sedang membual, ini sedang memberikan janji-janji palsu atau manis saja. Yang ketiga, kualitas berita Injil. Jadi berita Alkitab itu tidak boleh dimodifikasi menjadi lebih ringan dan lebih mudah. Misalnya ketika kita bicara tentang menyangkal, ya. Menyangkal diri dan pikul salib itu harus disampaikan seperti itulah keadaannya. Bahwa kita harus melakukan itu karena kita ikut Tuhan. Tetapi banyak gereja tidak berani memberitakan ini kepada jemaat. Takut jemaatnya kabur. Suruh jemaat pikul salib. Ya, hidup mereka aja susah. Jadi gak berani. Nah saudara, jadi kualitas Injilnya gak boleh ditawar-tawar. Apa yang harus disampaikan ya harus disampaikan. Supaya apa? Supaya kemurnian Injil itu tetap terjaga. Ya memang konsekuensinya khotbah orang-orang demikian itu mungkin gak terlalu populer. Ya gak terlalu disenangi oleh jemaat karena kok berat banget ya khotbahnya gitu. Mungkin, tapi itu sesuatu konsekuensi yang harus terjadi dan itu harus disampaikan. Nah jadi saudara, saya rasa belum pernah ya, maksud saya jadi ajaran sesat itu tuh kita harus mengerti bahwa mungkin mereka itu meringankan sedikit kualitasnya supaya disukai. Saya sejauh ini belum pernah membelikan barang yang harganya sangat mahal, branded gitu ya.
Ya alasannya sederhana karena memang nggak punya uang, sesederhana itu. Tetapi saya juga nggak pernah memberikan barang yang KW, Herman Bekasi. Supaya agak mirip Hermes Paris, ya ini Herman Bekasi, ya lumayan lah. Nggak mampu beli Adidas, ya beli Adinda. Ya nggak juga lah ya, nggak perlu. Atau Nike jadi Nikung. Ya enggak juga lah, saya enggak pernah begitu ya. Jadi kalau enggak mampu beli yang asli ya beli merek yang lain lah. Daripada beli Adinda ya atau Herman Bekasi. Nah jadi Bapak Ibu Saudara yang asli itu ya tetap asli. Dia walaupun dimirip-miripin dia akan terlihat palsu. Dan akhirnya akan menyesatkan. Nah jadi Bapak Ibu Saudara kita akan mengakhiri khotbah ini dengan untuk kita melihat kembali bahwa kita harus bertahan karena hanya mereka yang kedapatan setia sampai akhir, mereka lah yang akan diselamatkan. Jadi mungkin kita udah ikut Tuhan, tapi ketika ujungnya kita mundur, mungkin karena kita nggak pernah sungguh-sungguh ikut Tuhan, orang demikian nggak pernah diselamatkan. Godaan memang selalu ada, tetapi ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Mungkin kita tergoda untuk, aduh ini lebih enak daripada yang itu. Kayaknya kalam kudus itu terlalu keras misalnya gitu ya. Tetapi kalau kita tahu itu ajaran yang benar, kita akan ikuti. Memang banyak konsekuensinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang bertahan sampai akhir, merekalah yang akan diselamatkan. Ya kita kembali tadi ke ajaran tentang sepak bola. Mereka yang bertahan itu harus sampai peluit terakhir, itu mereka harus bertahan. Karena walaupun semenit kalau mereka lengah, mereka mungkin akan kebobolan dan mereka akan kalah. Orang yang kalah itu tidak akan pernah diselamatkan. Hanya orang yang bertahan sampai akhir. Walaupun dalam penderitaan mereka yang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Biarlah menolong kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dan memampukan kami Tuhan untuk kami boleh bertahan. Bukan karena dengan kekuatan kami, tetapi oleh kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.